Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya Angelica Luciana dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang kelima, dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo yang baik hati, Romo Jimmy Hendrik Rance Tenomat OFM, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Jimmy. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Jimmy, salam damai, selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Salam damai, luar biasa kabarnya karena berkat Tuhan. Dan saya mengharapkan Lucy bersama sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih juga senantiasa dalam lindungan dan berkat Tuhan. Amin. Semua berkat doa Romo juga. Terima kasih ya Romo. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari Minggu ini, marilah kita satukan hati untuk memulai dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Jimmy. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, syukur, sembah, dan pujian kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu karena kelimpahan kasih dan berkat yang Kau kurniakan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau mengenal diri kami masing-masing. Engkau memanggil dan mengutus kami untuk menjadi abdi-Mu di dalam kehidupan kami. Maka kami mohon teguhkanlah kami dengan berkat-Mu, agar kami boleh menjalankan tugas panggilan dan perutusan kami dengan baik. Inilah kami Tuhan, kami sembahkan diri dan senantiasa memohonkan berkat-Mu hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Marilah bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, Pencipta kita, sebab Dialah Allah kita. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya, bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Lukas. Dan saya akan membaca bacaan pertama dan kedua pada hari ini. Bacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku, Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Mereka berseru seorang kepada yang lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan bara api itu pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Nama Tuhan hendak kuwartakan di tengah umatku, kumuliakan.
Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umatku kumuliakan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat kumuliakan. Aku hendak memuji nama-Mu karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat kumuliakan. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besarlah kemuliaan-Mu, Tuhan. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat kumuliakan. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu dan menyelamatkan daku. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat kumuliakan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang sudah kuwartakan kepadamu, dan sudah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh padanya, sebagaimana kuwartakan kepadamu, kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Yesus Kristus telah wafat karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dimakamkan, dan pada hari yang ketiga telah bangkit sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-Nya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul, dan yang paling akhir Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, dan tak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kamu mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah.
Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan mencela manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Jimmy mengawali renungan pada hari ini, apa yang Romo ingin sampaikan bagi saya dan sahabat? Baik, Lucy dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, yang berhikmat dan yang bermartabat. Kalau kita mendengar dengan baik ketiga bacaan pada hari Minggu biasa yang kelima ini, maka dalam permenungan saya atau minimal kita akan menangkap di sana soal panggilan dan perutusan dari Tuhan bagi manusia. Bagi kita semua ya Romo. Jadi panggilan dan perutusan itu kalau kita refleksikan dari ketiga bacaan itu terbingkai dalam 3 hal. Pertama, perjumpaan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu yang kedua, kesadaran diri dari orang yang berjumpa dengan Tuhan itu, terutama kesadaran akan siapakah dirinya sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang tidak pantas berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Dan yang ketiga, perjumpaan, lalu kesadaran itu mendapatkan ampun, lalu orang itu diutus untuk menjadi utusan Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan itu nampak jelas dalam ketiga tokoh yang ditampilkan kepada kita dalam bacaan-bacaan hari ini. Yesaya, Paulus dan juga Petrus dalam bacaan Injil hari ini. Jadi itu yang bisa kita lihat minimal poin pokok menjadi permenungan kita pada hari ini. Gitu. Jadi boleh saya katakan bahwa benang merah dari ketiga bacaan suci hari ini adalah soal panggilan Tuhan dan perutusan dari Tuhan dan kesadaran diri kita sebagai manusia dan kesediaan kita untuk menanggapi panggilan Tuhan itu ya Romo. Persis demikian. Kita menangkap bahwa panggilan itu seperti tadi saya katakan, panggilan dan perutusan itu terbingkai dalam ketiga hal itu yang menggerakkan orang untuk kemudian membuka hati dan dirinya untuk menanggapi panggilan dan perutusan. Dan boleh saya katakan menarik bahwa hari ini kita dihantar untuk merenungkan panggilan profetis, panggilan kenabian dari Tuhan sendiri, tidak hanya tentu tidak hanya bagi Yesaya, Paulus dan juga Petrus, tetapi bagi kita sekalian. Bagi kita semua, bagi saya dan juga sahabat semua ya Romo Rohani Katolik gitu ya. Jadi menarik sekali kalau kita berbicara mengenai panggilan profetis seperti yang tadi Romo Jimmy katakan. Nah mungkin baik Romo menguraikan hal ini khususnya dari ketiga tokoh besar tadi ya Romo, supaya juga kita dengarkan dalam bacaan-bacaan pada hari ini makna-maknanya Romo. Oke.
Lucy dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, saya ingin merefleksikan ketiga tokoh panggilan mereka yang sangat menarik, tetap dalam 3 bingkai, ya, 3 hal itu. Pertama soal perjumpaan, yang kedua soal kesadaran, yang ketiga soal kesiapsediaan, kesanggupan untuk mengikuti Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Nah, kita mulai dari bacaan pertama. Di sana tokoh yang ditampilkan kepada kita adalah Yesaya. Iya. Nah, Yesaya bacaan pertama menguraikan kepada kita secara menarik berupa sebuah penglihatan. Yesaya melihat Tuhan bertahta di atas bait Allah dan jubahnya itu menutupi atau memenuhi bait Allah. Ia juga melihat betapa besarnya kemuliaan Tuhan itu, dan para serafim, para malaikat itu bersahut-sahutan memuliakan Tuhan dengan berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan." Dan di balik ungkapan itu sebetulnya mau mengatakan bahwa Tuhan menghendaki seluruh bumi ini baik adanya, sehingga manusia yang mendiami bumi ini dipenuhi dengan damai, dipenuhi dengan kebaikan dari Allah sendiri. Tetapi kenyataannya kalau kita mengikuti bacaan pertama tadi, Yesaya menyadari siapakah dirinya. Di ayat 5 misalnya, dia di sana dengan jujur mengatakan dan mengakui atau melihat dirinya sebagai orang yang najis, sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang tidak layak melihat atau tidak layak mendapatkan penglihatan itu. Dia juga mengakui bahwa hal ini karena dia berada di tengah-tengah orang-orang atau bangsa yang najis bibir tadi dikatakan, ya, Iya. Yang berdosa. Tetapi di hadapan Tuhan itu justru Tuhan maha baik. Tuhan lalu kemudian mengatakan kepadanya, Tuhan mengampuni dosanya, lalu kemudian mengatakan kepadanya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang pergi untuk aku. Sehingga melalui perjumpaan itu dan melalui kesadaran siapakah dirinya dan dia telah mendapatkan rahmat ampun dari Tuhan, dia menyatakan kesanggupannya. Inilah aku, utuslah aku. Ini menarik dan mendalam. Betul. Perjumpaan itu mengubah seseorang dan kemudian memampukan orang untuk menanggapi atau menyediakan dirinya menjadi pelayan Tuhan, menjadi utusan Tuhan, menjadi nabi Tuhan. Nah, jawaban dari Yesaya dalam bacaan pertama ini minimal menggambarkan kepada kita, pertama, penglihatan yang mendalam tentang kemahakuasaan kemuliaan Allah. Yang kedua, kesadaran diri sekali lagi akan keberdosaan diri. Yang ketiga, tentang pengampunan dari Allah. Dan akhirnya pada kesanggupan Yesaya, inilah aku, utuslah aku. Begitu. Iya, Romo, ini sesuatu jawaban yang sangat menarik ya, Romo ya. Inilah aku, utuslah aku. Menjadi jelas bahwa Yesaya siap sedia melaksanakan tugas kenabiannya yang diterimanya. Atau bagaimana, Romo? Nah, jawaban inilah aku, utuslah aku, kalau kita refleksikan, sebetulnya jawaban yang amat mendalam. Di balik jawaban itu juga memberikan tanda yang paling jelas bahwa Yesaya memberikan diri seutuhnya untuk Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan melalui penglihatan itu. Lalu kemudian juga setelah dia diampuni dari dosa dan kesalahan, dia sekarang siap mempersembahkan diri untuk Tuhan. Tadi Lucy mengatakan panggilan profetis, panggilan kenabian. Dia siap untuk menjalankan tugas kenabian, menjadi perpanjangan mulut Allah, menjadi perpanjangan tangan kasih Allah dalam mewartakan kehendak Tuhan bagi banyak orang. Nah, ini tentu kemudian kenapa pertanyaan lanjutan bisa kemudian menjadi refleksi buat kita adalah kenapa Yesaya kemudian diangkat menjadi atau diutus menjadi nabi
Itu kan menjadi refleksi lanjutan, tetapi menjawab apa yang ditanyakan oleh Lucy tadi menjadi jelas. Sebuah bentuk penyerahan yang total. Totalitas diri dikatakan oleh Yesaya di sana. Ini saya seutuhnya Tuhan, maka saya siap, silahkan utus saya. Oh gitu. Iya. Romo, itu kan tadi yang menarik dari seorang Nabi Yesaya. Ya. Kalau dari tokoh yang lain, bagaimana Romo dari bacaan kedua tadi? Oke, tokoh yang lain misalnya kita lihat Paulus di sana. Memang kalau kita lihat membaca 1 Korintus bab 15 secara kasat mata, kita akan menangkap bahwa Paulus di sana mewartakan pertama tentang kebenaran Injil, lalu yang kedua kebangkitan Kristus, yang ketiga soal keselamatan yang diperoleh manusia oleh orang yang percaya kepada Kristus yang bangkit. Tetapi mari kita kembali kepada bingkai tadi, perjumpaan dan lain sebagainya. Kita akan menelisik atau kita akan mendapatkan di sana soal perjumpaan dengan Tuhan. Di Paulus dengan jujur mengakui itu. Perjumpaan dengan Tuhan, kita tahu sejarah Paulus. Perjumpaan itu lalu kemudian mengubah hidupnya. Dia tahu dia orang yang berdosa. Dia tahu dia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan, umat Tuhan. Tetapi lalu kemudian Tuhan berjumpa dengan dia, menyadarkan dia akan kedosaannya. Lalu kemudian dia diampuni dari dosa dan dipakai oleh Tuhan. Sehingga tadi dalam 1 Korintus bab 15 di sana dengan jelas menyatakan kepada kita soal kesanggupan itu. Dia memberitakan Injil kepada banyak orang yang haus akan keselamatan. Kebahagiaan. Jadi kalau kita refleksikan atau kalau kita melihat lebih jauh sesungguhnya di sana, sehingga dia mengatakan, ya, saya ini rasul yang paling hina, tetapi dipakai oleh Tuhan. Romo bisa menjelaskan maksudnya untuk bisa kita lebih mengerti, Romo. Yang tadi Romo katakan bahwa Paulus sadar seutuhnya akan siapa dirinya. Nah, ini menarik kalau kita melihat di situ bahwa Paulus mungkin kita tempatkan dalam konteks kenapa dia mengatakan hal itu kepada jemaat di Korintus. Korintus sama seperti yang dihadapi oleh Yesaya. Dikatakan bahwa pada masa Uzia, ketika itu memang ada kebobrokan moral yang ada. Hal yang sama dialami oleh Paulus. Yaitu Paulus di sana dia berhadapan dengan penduduk kota Korintus yang memang hidup di dalam jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka dia mengatakan kamu harus berpegang teguh pada Injil. Nah, mengapa? Karena Yesus telah bangkit, itulah yang kami wartakan. Itulah kabar gembira yang kami wartakan kepada kamu sekalian. Yesus yang telah bangkit itu tidak hanya menampakkan diri. Bukan hanya saya sendiri yang berjumpa dengan dia. Sehingga itu yang saya wartakan. Enggak. Yesus yang bangkit itu menampakkan diri juga kepada Kefas, kepada Yakobus dan masih banyak lagi orang. Sehingga dia kemudian menyadari diri. Bahwa benar saya ini orang yang berdosa. Tetapi saya dipakai oleh Tuhan. Perjumpaan saya dengan Tuhan kemudian mengubah hidup saya yang dari dulunya menjadi penganiaya, sekarang dipakai untuk menjadi pewarta Injil. Pewarta Injil. Nah, begitu. Romo Jimmy, berarti menarik bahwa ada kesamaan antara Yesaya dan Paulus. Sebagaimana Romo katakan, kalau tadi Yesaya kan menyadari bahwa dirinya, bahwa masyarakat atau orang-orang di sekitarnya itu adalah orang-orang yang najis bibir. Sehingga Yesaya pun demikian. Dan Paulus pun juga menyadari ya Romo akan siapanya dia dulu itu. Iya, nah, persis kesamaannya di situ. Pribadi mereka masing-masing tahu dengan baik. Mereka sadar siapakah mereka. Yesaya dia mengatakan saya ini orang yang najis. Mau mengatakan bahwa saya ini orang yang tidak layak. Saya ini orang yang berdosa. Begitupun Paulus. Paulus menyadari latar belakang dia sebelumnya sebagai penganiaya. Tadi sudah kita katakan, kita lihat bersama. Terus yang kedua adalah konteks masyarakat, konteks jemaat, konteks umat yang mereka hadapi. Jelas
Yesaya berhadapan dengan masyarakat yang memang bobrok secara moral. Kehidupan mereka, khususnya pemimpin mereka pada zaman Raja Uzia, memang jauh dari apa yang diharapkan. Begitu juga dalam konteks masyarakat atau jemaat di Korintus, hidup mereka itu sangat tercemar. Maka mereka dipanggil, kesamaan mereka adalah mereka sadar siapakah diri mereka yang penuh dengan dosa. Mereka juga berhadapan dengan penduduk yang atau umat atau masyarakat yang penuh dengan dosa. Dan kemudian kesadaran ini membuat mereka ada pengampunan karena belas kasih Tuhan. Mereka diampuni lalu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi utusan, mewartakan tentang kebenaran, meluruskan kehidupan jemaat ketika itu, umat ketika itu, supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kesamaannya di sana. Iya. Begitu. Jadi kesamaannya mereka berdua ini sama-sama mau menyadari siapa dia di hadapan Allah. Persis. Kemudian mau sesudah menerima pengampunan mau menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, mereka mau menyediakan diri untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi utusan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan bahasa Lucy tadi, gitu. Romo, berarti ada suatu kehidupan yang baru karena kasih Tuhan atas mereka. Persis, ketika mereka dibaharui dalam arti mereka diampuni dari segala dosa karena perasaan tidak pantas itu, mereka lalu kemudian menjadi manusia baru. Mereka hidup secara baru di hadapan Tuhan. Dan ada kesadaran, kita lihat misalnya di ayat ke-10, Korintus bab 15 ayat 10. Paulus menyadari itu. Saya dibaharui dan saya diampuni dalam arti itu semata-mata bukan karena kehebatan saya. Tetapi karena belas kasih atau kasih karunia Allah yang mendalam sehingga saya diampuni. Saya hidup secara baru, dan karena itu, karena saya hidup secara baru, maka lanjutannya adalah saya membawa kebaruan hidup itu di dalam kehidupan saya sebagai utusan Tuhan. Saya berusaha untuk menjadi orang yang luar biasa. Mereka sadar betul bahwa mereka ini bukan siapa-siapa. Di balik kesadaran diri sebetulnya juga ada pengakuan diri, saya tidak punya kehebatan, tidak punya kemampuan. Tetapi justru karena kerendahan hati ini, karena kesadaran yang mendalam ini, mereka lalu dipakai oleh Allah untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Untuk mengerjakan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka bekerja dengan cukup keras. Dalam arti itu Paulus dengan jelas mengatakannya di ayat yang ke-10. Jadi hemat saya benang merah dari kedua tokoh dalam kedua bacaan kita lihat di situ mereka hidup secara baru dan membawa hal-hal baru itu dengan bekerja secara luar biasa menghadirkan kehendak Tuhan bagi banyak orang. Betul. Begitu. Jadi kita pun harus seperti itu harus ya Romo. Seperti itu. Dari yang bukan siapa-siapa tapi kita mau menyadari siapa kita, mau memohon rahmat Tuhan sehingga Tuhan bisa menjadikan kita sesuatu yang berarti untuk kemuliaan-Nya. Persis demikian. Tuhan menggunakan atau memakai kita bukan karena kehebatan kita. Betul. Kita biasa-biasa, kadang juga kita merasa kita nggak sanggup, kita nggak pantas. Tetapi harus diingat pengalaman dua tokoh hari ini dalam bacaan suci hari ini. Nanti juga kita akan lihat dalam diri Petrus bahwa mereka sederhana, mereka biasa-biasa saja, mereka juga dipenuhi dengan dosa, tetapi Tuhan menggunakan mereka yang biasa-biasa ini menjadi luar biasa. Betul. Kita semua dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Begitu. Romo Jimmy, kita akan rehat sejenak dulu ya. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Jimmy. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih, kembali lagi bersama Romo Jimmy Hendrik Rance Tenomat FM dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik.
Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 082210361555 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkaj@yahoo.com. Romo Jimmy, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Dua tokoh, Yesaya dan Paulus. Sudah kita lihat secara bersama-sama, tadi Romo juga sudah jelaskan. Maka pada bagian ini saya ingin Romo juga menguraikan tokoh yang ketiga itu, Romo, yaitu Petrus. Dan pesan apa yang bisa kita dapatkan hikmatnya dan kita petik dari bacaan suci hari ini? Baik, menarik. Saya tetap mau membingkai seluruh refleksi kita ini pada 3 poin tadi, sebagaimana sudah saya katakan. Kesamaan dari ketiga tokoh ini atau bacaan-bacaan hari ini, permenungan saya panggilan dan perutusan. Ada perjumpaan dengan Tuhan, ada kesadaran, dan ada kesiapsetiaan, kerelaan untuk mengikuti panggilan Tuhan. Nah, Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, memang kisahnya menarik. Kadang kita lebih melihat kepada duk in altum, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Tapi mari kita coba melihat bahwa sebelum sampai pada bingkai 3 hal, atau sebelum kita lebih merefleksi, kita lihat di sana ada kegagalan secara manusiawi, tapi orang mau berusaha, dikuatkan oleh Tuhan, dan kemudian ada keberhasilan yang diterima. Yang pertama, kegagalan. Di ayat yang kelima sebetulnya jelas. Dalam dialog itu Petrus kemudian dengan jujur mengatakan, udah sepanjang malam kami bekerja, tapi kami nggak dapat apa-apa Tuhan. Guru, kenapa guru harus menyuruh kami lagi? Sebagai nelayan dia tahu dengan baik situasi itu, kondisi yang dialami. Karena dia nelayan menguasai medannya, ya Romo. Kalau siang hari itu mungkin agak sedikit mustahil untuk mendapatkan ikan. Karena dia punya pengalaman itu. Tetapi ini yang menarik. Pengalaman kegagalan itu tidak membuat dia putus asa. Jadi dia menyebut Yesus sebagai guru. Tapi karena guru yang menyuruhnya, maka saya akan lakukan itu. Jadi dia menyebut guru berarti dia menempatkan Yesus sebagai teladan yang harus ditiru. Selain itu juga yang kedua, dia tipe orang yang mau bekerja keras. Meskipun gagal, tetapi dia mau berusaha lagi. Dan dia udah tahu padahal siang hari dia mau melakukan itu. Dan juga dia taat berarti ya. Persis itu. Jadi dia tahu, dia tanggung jawab, bekerja keras dan taat. Dan yang berikut adalah berani berkata jujur. Berani berkata jujur tentang situasi yang dialaminya. Saya sudah gagal kok. Itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua, kita lihat keberhasilan. Tentu nanti beberapa poin yang tadi kita katakan bersama, kita lihat bersama itu kemudian bisa kita angkat lagi. Keberhasilan itu kita lihat di ayat 5 sampai dengan ayat 7. Keberhasilan itu diperoleh karena apa? Tadi Lucy mengatakan karena ketaatannya. Karena dia taat kepada apa yang diperintahkan oleh Yesus yang dia sapa sebagai guru. Nah, karena guru yang menyuruhnya, aku lakukan itu. Jadi, kunci dari keberhasilan Petrus juga nanti poinnya buat kita adalah karena ketaatan. Karena ketaatan itu. Karena ketaatan itu maka kita akan meraih keberhasilan. Dia juga tidak mengandalkan pengalaman dia, kekuatan dia sebagai seorang nelayan yang handal. Enggak. Tapi dia mengandalkan perintah dari sang guru, perintah Tuhan. Dia taat untuk itu. Sehingga dia berhasil. Yang kedua adalah dia menjadi berkat bagi yang lain. Ketika dia mendapatkan ikan yang banyak, dia lalu kemudian meminta teman-temannya untuk datang mendekatkan itu, dia bagikan juga kepada orang lain. Dan yang ketiga, ini nanti poinnya adalah di sini, memuliakan. Dia merendahkan diri dan memuliakan Tuhan. Dia tahu bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga dia kemudian tersungkur di depan Yesus dan mengatakan, Tuhan lebih baik pergi aja dari saya. Karena saya ini adalah orang yang berdosa.
Tetapi Tuhan Yesus lalu kemudian mengatakan, sekarang kamu kujadikan sebagai penjala manusia. Dan dia hidup secara baru, mendapatkan profesi baru, dalam tanda kutip profesi baru, bukan lagi sebagai nelayan, penjala ikan, tetapi sebagai penjala manusia. Nah, kalau kita kembali tempatkan pada bingkai tadi, ini yang menarik, bahwa dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus, menjadi rasul, menjadi muridnya, karena perjumpaan dia dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, dia sadar, saya ini orang berdosa Tuhan. Lebih baik Tuhan pergi dari saya. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan maha baik, dia diampuni, dia diangkat. Lalu kemudian dia diikut sertakan dalam seluruh karya Tuhan sendiri. Nah, ini kesamaan dari ketiga tokoh yang kita dengarkan pada hari ini. Dia sungguh menyadari diri. Dia sungguh kemudian memberikan dirinya untuk Tuhan. Dan menyanggupi menjalankan itu semua ya Romo ya. Gitu. Betul. Romo, apakah kesediaan untuk mengikuti perintah Yesus supaya bertolak ke lebih dalam itu membuat Petrus terbuka untuk mengikuti Yesus? Atau bagaimana Romo? Di penghujung bacaan Injil hari ini menjadi jelas. Nah, menurut saya ya starting pointnya di situ, ketika dia mendapatkan banyak ikan, dia sadar ini guru ini adalah Tuhan. Saya ini adalah orang yang berdosa. Dan kemudian menundukkan diri di hadapan Tuhan, tersungkur, lalu menyediakan diri. Tuhan tinggalkan saya. Tapi ungkapan itu sekaligus juga ungkapan kerendahan hati. Tuhan mau buat apa untuk hidup saya? Saya mau. Sehingga kemudian yang terjadi, Yesus mengajak, ikutilah aku. Mereka meninggalkan semuanya. Meninggalkan profesi mereka sebagai nelayan dan mengikuti Yesus. Ini ungkapan kesanggupan dari diri Petrus untuk menjadi pelayan Tuhan Yesus yang baik, menjadi murid yang baik. Ini refleksi yang mendalam yang bisa kita petik menurut saya dari diri Petrus sendiri. Ketaatan dia untuk kemudian mengikuti Tuhan, membawa berkah buat dia sendiri gitu kan. Begitu. Romo, dari beberapa hal yang Romo sampaikan, poin-poin apa lagi yang bisa kita petik sebagai pesan kita pada hari ini untuk dijadikan pedoman dalam hidup beriman kita, Romo? Ya, ada banyak sebetulnya kalau kita merenungkan lebih dalam bacaan-bacaan suci pada hari ini. Nah, saya ingin mengangkat beberapa hal yang bisa menjadi poin refleksi bagi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, yang berhikmat, bermartabat. Pertama, saya mau kembali kepada bingkai tadi, soal perjumpaan dengan Tuhan. Nah, perjumpaan dengan Tuhan ketika tokoh tadi jelas mengubah kehidupan mereka. Nah, ini kita mulai bertanya ke dalam diri kita. Mulai merenungkan, masuk ke dalam diri kita. Sekian sering kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, kita berjumpa dengan Tuhan dalam apa? Dalam doa-doa pribadi kita. Dalam doa bersama dengan sesama saudara kita. Dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Atau juga melalui kegiatan lain, rekoreksi, retret. Atau berjumpa dengan Tuhan melalui alam semesta. Melalui sesama saudara kita. Dan melalui acara ini pun Tuhan juga hadir. Hadir. Nah, pertanyaannya, apakah perjumpaan baik secara pribadi maupun secara bersama-sama itu mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik atau tidak? Atau justru kemudian kita tidak lalu menyadari hal itu? Doa juga ya, karena saya sebagai tanda bahwa saya orang beriman, saya berdoa begitu. Jadi hanya rutinitas aja, doang. Ya, atau datang ke gereja daripada saya nggak datang, orang lain bilang, ini orang malas ke gereja. Nanti malu lagi, hanya pencitraan berarti. Iya. Jadi apakah perjumpaan melalui beberapa hal yang kita sebutkan, termasuk juga perjumpaan kita melalui permenungan kita dalam Oase Rohani Katolik ini mengubah hidup kita atau tidak?
membuat kita sadar sebagai pribadi yang sebetulnya dipakai oleh Tuhan untuk karya-karya yang ajaib, karya-karya yang luar biasa tadi dari ketiga tokoh itu atau tidak. Nah, ini poin pertama yang hendaknya menjadi pokok permenungan kita. Kita sudah sekian sering berjumpa dengan Tuhan. Harusnya perjumpaan kita dengan Tuhan membuat kita menjadi lebih baik. Harusnya membuat hidup kita makin hari makin mendamaikan. Makin hari makin membahagiakan. Maka pernah ada yang kemudian bertanya kepada saya, Romo, saya doa kok. Kemudian saya masih tetap aja emosi. Saya nggak sabar, Romo. Saya bilang, di dalam doamu mohonkan itu apa enggak? Atau juga ketika kita tahu kehendak Tuhan, apakah itu dilakukan atau tidak menjadi pribadi yang sabar atau tidak? Maka lalu perjumpaan kita dengan Tuhan itu tidak membuahkan, tidak ada buahnya sedikit pun. Betul. Nah, jadi mari kita coba mulai belajar ketiga tokoh tadi dalam bacaan-bacaan suci hari ini. Perjumpaan dengan Tuhan harusnya mengubah hidup kita menjadi pribadi yang pantas di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, menjadi pribadi yang menghadirkan kasih dan kebaikan Tuhan. Itu hal yang pertama. Iya. Lalu yang kedua, Romo? Hal yang kedua, saya mau sekali lagi mengajak kita untuk belajar dari ketiga tokoh tadi. Khususnya pertama kita belajar dari Simon. Iya. Dalam bacaan Injil. Simon gagal ternyata. Tapi meskipun gagal, dia bangkit. Dia bangkit, dan yang membuat dia menggerakkan dia bangkit adalah ketaatan dia. Nah, dalam pengalaman hidup kita, sekian sering kita gagal di dalam banyak hal, entah studi, entah pekerjaan, atau juga misalnya salah satu niatan saya mau menjadi orang sabar, tapi itu gagal menjadi orang sabar. Nah, lalu kemudian kalau itu kita mengalami kegagalan, yang terjadi adalah kita gampang putus asa, tidak bersemangat, atau tidak mau lagi mencoba pekerjaan itu. Karena itu mendatangkan kegagalan yang luar biasa, kekecewaan yang luar biasa. Sia-sia aja. Orang tidak mau mencobanya lagi, tidak mau berusaha lagi. Bahkan ada yang kemudian karena kegagalan itu membuat hidupnya terpuruk. Kita belajar dari Simon Petrus. Yaitu kegagalan hari ini merupakan keberhasilan yang tertunda, kan? Betul. Dan itu dia sungguh-sungguh sadari itu. Poin yang kemudian mendasari itu adalah kegagalan itu diteguhkan dengan ketaatan dia untuk dengarkan perintah Tuhan dan lakukan. Pergi, bertolaklah ke dalam. Dia karena guru yang mengatakannya, maka saya siap. Dan itu pun karena ada sesuatu hal yang taat, ya, makanya dia melakukan, ya Romo ya. Jadi kita dalam kehidupan kita dengar enggak Tuhan selalu mengajak kita untuk menjadi orang yang sabar tadi ya. Ayo usaha. Atau karena sekali mencoba dan udah gagal ya udah. Kita nggak mau berusaha lagi. Kadang kita hanya berpegang pada pengertian atau pemahaman kita sendiri. Lalu kita nggak mau berusaha. Nah, dalam kaitan dengan itu juga saya masih ingat akan apa yang dikatakan oleh Amsal dalam bab 3 ayat 5 sampai dengan 6. Sahabat Oase Rohani Katolik bisa mengecek itu. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu. Kadang-kadang yang terjadi ya udah, ini pengalaman saya begitu loh, saya nggak mau loh. Iya, itu orang yang keras hati biasanya. Persis begitu Romo ya. Jadi pengalaman Petrus mengajarkan kepada kita soal itu. Dan mari sekali lagi tadi kita coba baca dan renungkan juga apa yang dikatakan oleh Amsal bab 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu bagian yang kedua, belajar dari Petrus. Ya. Yang lain adalah kita lihat soal kerendahan hati. Perlu ada sikap rendah hati. Harus, Romo. Iya. Sebagai orang yang beriman,
toh bukan sebagai orang beriman pun kerendahan hati itu sangat dibutuhkan dalam hidup kita sebagai manusia, apalagi sebagai orang beriman. Nah, Simon dalam Injil tidak sombong, tidak mau mengatakan, bisa aja dia protes karena pengalaman dia sebagai nelayan. Iya. Ngapain juga kamu suruh saya? Orang Ya kan? misalnya saya sudah ke sana. Saya udah gitu. ke sana dan saya sedih. Memang ini pekerjaan saya kok. Apalagi suruh saya siang-siang hari, kan? Tidak mungkin dapat. Tidak mungkin dapat. Misalnya begitu ya Romo. Tapi Simon rendah hati. Atau juga pengalaman misalnya Yesaya dalam bacaan pertama tadi. Kamu harus, kepada siapa lagi kamu akan kuutus untuk melakukan pekerjaan ini? Kalau dia mengatakan saya nggak pantas, apalagi berhadapan dengan masyarakat yang seperti ini, najis bibir. Tetapi dia rendah hati lalu kemudian mengatakan, ini aku, utuslah aku Tuhan. Iya. Karena ada kerendahan hati. Begitu juga Paulus. Paulus bisa aja kemudian mendapatkan penampakan itu. Kalau tidak ada transformasi, tidak ada perubahan dalam dirinya, dia juga tetap akan menjadi penganiaya jemaat. Iya. Tapi karena kerendahan hati, maka dia tadi mengatakan dalam bacaan kedua, saya kemudian melihat Tuhan itu seperti, atau saya sama seperti anak yang baru lahir kembali sebelum waktunya. Jadi hal ini mau mengatakan kepada kita, kerendahan hati itu membuat kita layak di hadapan Tuhan. Kerendahan hati kemudian membuat kita mendapatkan banyak berkat. Dan berkat itu bisa kita bagikan. Sebaliknya dari kerendahan hati, kesombongan, keangkuhan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini sebenarnya kita tahu. Betul. Tapi seringkali kita menjadi orang yang sombong. Benar orang sekali. yang itu. Benar sekali. Nah, kalau dikaitkan dengan kelimpahan yang mereka peroleh dari ketiga tokoh itu karena kerendahan hati, maka kita juga bisa mengatakan bahwa orang yang sombong itu tidak mendapatkan berkat. Betul. Nah, begitu. Itu poin yang bagian kedua, yang minimal bisa menjadi pokok permenungan kita. Romo, bagaimana kita bisa mendapatkan suatu rahmat kerendahan hati? Itu suatu rahmat dari Tuhan kan Romo? Nah, persis itu. Kalau tadi saya katakan di bagian pertama, perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan dalam doa itu, tadi saya contohkan, kita mohon nggak ke rahmat kesabaran itu, dan mau nggak untuk terus-menerus berusaha menjadi orang yang sabar. Sama halnya juga, kita mohonkan itu dalam doa kita, kerendahan hati. Tuhan anugerahkanlah kepada. Nah, setelah berdoa itu, apakah kemudian dalam pengalaman hidup kita mau menjadi orang yang rendah hati apa enggak? Ukuran yang paling minimal adalah orang biasanya tidak mengakui kehebatan, atau khususnya tidak mengakui kekurangan dirinya, menyembunyikan kekurangan dirinya dan lain sebagainya. Nah, orang bertopeng lalu kemudian membangun benteng diri dan akhirnya yang ada adalah kecongkakan, menampakkan seakan-akan baik di hadapan banyak orang, gitu kan? Iya. Menjadi orang yang munafik jadinya ya. Tapi catatan yang mesti kemudian kita perhatikan adalah yang layak di hadapan Tuhan dan yang layak mendapatkan berkat adalah orang yang rendah hati. Orang yang mempunyai sikap rendah hati. Kerendahan hati yang mesti kita miliki. Begitu. Iya. Romo bisa lanjutkan dari yang Romo uraikan tadi. Ada poin apa lagi Romo? Poin yang lain adalah sekali lagi soal taat pada perintah Tuhan. Tadi beberapa kali kita katakan itu, dan ini poin yang menurut saya penting. Taat mengikuti perintah Tuhan. Khususnya dalam bacaan Injil ya. Petrus dengan jelas taat. Taat untuk melakukan perintah Tuhan itu, lalu dia mendapatkan kelimpahan berkat. Ikan yang dia dapat itu bahkan penuh jalannya sampai harus jalannya tidak kuat, hampir koyak, harus diangkat oleh ya. beberapa orang ya Romo. Nah, persis itu. Bagi kita menjadi jelas, mesti ada kesanggupan dari diri kita untuk ikut perintah Tuhan. Siapa yang mengikuti perintah Tuhan, maka hidupnya akan berkelimpahan. Betul. Misalnya tadi, sekali lagi saya selalu menarik mengangkat bagi saya itu hal kesabaran itu. Kalau kita tahu bahwa Tuhan mengajak kita untuk menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang menghargai orang lain, ya di situ kita akan mendapatkan
berkelimpahan. Saya justru percaya bahwa orang yang tidak sabar, hidupnya tidak tenang. Benar. Betul. Hidupnya nggak bakalan tenang. Itu bagian salah satu bagian yang menurut saya menjadi perintah Tuhan. Orang sabar disayang Tuhan, orang yang disayang Tuhan mendapatkan berkat. Orang yang mendapatkan berkat, maka hidupnya damai. Betul. Nah, itu bagian salah satu yang bisa kita sebutkan. Maka mari sahabat Oase Rohani Katolik yang baik, kita refleksi. Kita dalam kehidupan kita ini ikut perintah Tuhan, kehendak Tuhan yang kita nomor satukan, atau kehendak kita, akunya yang dinomor satukan. Keegoisannya harus dibuang, iya, ya Romo. Maka supaya menjadi orang yang dapat berkelimpahan berkat dari Tuhan, salah satu poinnya, dengarkan perintah Tuhan dan lakukan itu. Perintah Tuhan banyak hal yang bisa kita sebutkan. Benar. Begitu. Itu poin lain yang juga bisa menjadi pokok permenungan kita. Iya. Nah, hal yang lain yang bisa menjadi permenungan kita, ini benang merah dari ketiga tokoh itu, masing-masing dari mereka merasa tidak pantas, merasa tidak layak, menyadari diri, dan lalu kemudian karena pengakuan atau karena kesadaran akan siapakah diri mereka, lalu Allah mengampuni dosa mereka. Allah memampukan mereka, meneguhkan mereka, mengangkat mereka, supaya lalu kemudian menjadi alat di tangan Allah sendiri. Kadang yang terjadi juga dalam kehidupan kita, baik di dunia pekerjaan, ya kita dipercaya suatu hal, kita lalu mengatakan saya nggak bisa, saya nggak pantas, nggak layak, saya nggak mampu. Jadi kemudian hanya terbatas di situ aja. Tapi lalu kemudian kalau orang yang beriman, ini kepercayaan Tuhan berikan buat saya, dan pasti Tuhan akan membantu saya menyelesaikan pekerjaan ini. Pasti Tuhan akan menyertai. Iya. Ya? Atau itu dalam konteks kegiatan kita, dalam lingkup kerja kita, di dalam lingkup gereja juga. Ini hal klasik yang selalu kita alami, kita hadapi. Ketika misalnya dipercaya untuk menjadi pengurus lah, ketua lingkungan, orang mulai, wah saya nggak tahu, saya nggak bisa, saya ini orang berdosa, saya nggak, lalu berhenti di situ dan akhirnya kemudian nggak mau mencoba. Padahal ketika tokoh itu orang berdosa, mereka tahu siapakah diri mereka, tetapi mereka mempersembahkan diri seutuhnya, dan ada di balik itu keyakinan Tuhan pakai saya untuk hal yang lebih mulia, meskipun saya sadar saya ini tidak pantas di hadapan Tuhan. Harusnya kita pun demikian. Iya. Ketika dalam kehidupan kita dipercaya untuk hal yang sederhana, pekerjaan yang sederhana pun, bentuk misalnya kita mengatakan saya nggak bisa, itu penolakan yang halus sebetulnya. Iya. Juga tidak lalu berarti kita harus percaya diri mengatakan oh saya bisa, enggak. Tetapi percayakan itu, percayalah bahwa Tuhan yang percayakan itu untuk kita, dan kita kerjakan dengan baik, pasti Tuhan juga akan bekerja bersama kita. Betul. Menyelesaikan pekerjaan itu. Sehingga tidak ada lagi kata sebetulnya saya nggak bisa, saya nggak pantas. Maka saya mau bertanya kepada kita sekalian dengan mengutip pertanyaan Tuhan kepada Yesaya. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan siap untuk melakukan pekerjaan ini untukku? Dalam pekerjaan apa saja? Apakah saudara dan saudari siap dan mengatakan dengan lantang, mengutip apa yang dikatakan oleh Yesaya, inilah aku, utuslah aku. Atau kemudian kita mengatakan, nggak ada, saya belum sanggup, nggak ada, saya nggak bisa. Dalam hal apa aja, di lingkungan keluarga, mulai dari yang terkecil, eklesia domestika, keluarga kita. Iya. Melakukan hal yang sederhana. Kadang kita kemudian mengatakan saya nggak sanggup, saya udah nggak sabaran. Setiap hari saya selalu aja berhadapan dengan sikap ini nih, istri, sikap suami, sikap begini nih, orang tua saya yang begini nih. Tetapi Tuhan kemudian bertanya hari ini buat kita, siapakah yang akan kuutus untuk membawa damai? Dan siapakah yang siap untuk pekerjaan ini? Apakah kita akan sama seperti Yesaya dengan menjawab, inilah aku,
utuslah aku Tuhan, sanggupkan diri saya Tuhan, atau lalu kemudian kita mengatakan saya nggak bisa, saya angkat tangan. Dalam banyak hal sebetulnya Tuhan, pertanyaan ini selalu menggema buat kita. Maka ini menjadi poin juga buat permenungan kita bersama. Pesannya mendalam di hari Minggu biasa yang kelima ini. Sanggupkah kita mengatakan, inilah aku, utuslah aku Tuhan. Atau kemudian kita mengatakan, saya sama sekali nggak bisa Tuhan. Sekedar untuk menjadi kepala keluarga yang baik, ibu rumah tangga yang baik, anak yang baik, atau profesi apapun. Kita dipanggil dan diutus melalui pekerjaan-pekerjaan itu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan bagi banyak orang. Betul. Itu. Dan kita kalau mau hidup di dalam berkelimpahan berkat Tuhan, terimalah tugas perutusan itu dengan hati yang lapang dan jalankan dengan baik ya Romo, sehingga berkat Tuhan selalu melimpah atas hidup kita. Jadi orang yang menerima apapun itu, sekali lagi catatannya bukan karena kesombongan atau bukan karena saya bisa, enggak. Tapi dalam bingkai kesadaran kita tahu siapa kita tahu Tuhan pakai kita, maka saya percaya orang itu hidupnya tenang. Betul. Orang itu juga ketika berhadapan dengan kesulitan, Paulus, Yesaya atau juga Petrus mendapatkan tantangan. Tetapi mereka bisa lewat itu. Karena apa? Membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan. Dan mereka melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Tuhan. Kita pun demikian. Kita melakukan itu karena kita percaya Tuhan mengutus kita untuk melakukan pekerjaan itu. Tuhan membantu kita dengan berkat-Nya. Niscaya kita akan damai, orang lain juga akan damai, dan hidup kita dipenuhi dengan berkat. Begitu. Berarti hari ini kita semua harus mengikuti perayaan Ekaristi ya Romo. Dan di akhir Ekaristi itu kita selalu diutus untuk menjadi pewarta kabar sukacitanya dan dalam segala hal. Nah, persis itu. Buah Ekaristi, ketika kita mendapatkan berkat, lalu kita diutus, mari pergilah, wartakan kebaikan Tuhan. Kita semua diutus, maka kita keluar dari gereja, kita harus selalu ingat, saya menjadi utusan Tuhan. Saya harus bawa kebaikan. Betul. Saya harus bawa, dalam bahasa Paulus bacaan kedua, saya harus bawa kasih karunia Tuhan, supaya orang yang berjumpa dengan saya memperoleh berkat atau keselamatan. Betul. Begitu. Romo Jimmy, terima kasih Romo. Sama-sama. Romo juga membawa berkat Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Amin. Terima kasih ya Romo Jimmy. Sama-sama. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelica Luciana dan Romo Jimmy Hendrik Rance Tenomat OFM mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita mengakhiri perjumpaan ini dengan doa penutup dan mohon berkat Allah melalui Romo Jimmy. Marilah berdoa. Tuhan, kami sungguh menyadari kami punya banyak keterbatasan, kelemahan, terutama harta kami di hadapan-Mu adalah dosa dan kesalahan kami. Maka kami mohon ampun-Mu, semoga Engkau berkenan mengampuni dosa kami. Kami mohon pakailah kami sebagai alat-Mu untuk membawa kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarkanlah ya Tuhan, hari-hari hidup kami, setiap tutur kata kami, tindakan dan perbuatan kami menjadi berkat bagi orang lain yang kami jumpai, juga bagi alam ciptaan yang ada di sekitar kami. Tanpa-Mu kami tidak berarti apa-apa, maka kami selalu memohonkan berkat-Mu, karena Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Saudari dan saudara, seluruh usaha kita untuk mewujudkan kebaikan, perjumpaan kita dengan orang lain, senantiasa diteguhkan, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat.
Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.